Lagi nontonin apa sih bang? Kok kayak serius gitu? Ini nih, aku tuh lagi nonton program Bakso Kuah yang ada di TVRI Jawa Tengah. Programnya keren banget loh. Isinya itu teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah tapi udah punya bakat, disupport lagi sama sekolahnya, sampai-sampai bisa masuk TV. Emang nonton itu dapat apa bang? Eits, jangan salah. Selain dapat ilmu, kita juga terhibur dengan kelucuan random yang dibawain sama hostnya. Gimana nggak betah nonton? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang bakso kuah atau yang biasa kita sebut dengan bakat anak muda dan kuliah, mending ikutin aku, kita ngobrol sama orang-orang yang ada di balik layar program bakso kuah. Nah, sebelum itu aku mau jalan-jalan dulu nih, lihat-lihat ruangan yang ada di TVRI. Nah, pas lagi jalan-jalan, aku dapat kabar katanya program Bakso Kuah lagi ada syuting nih di studio. Penasaran gak sih? Mending gak usah lama-lama, kita langsung aja ke studio. Kita lihat proses syuting program Bakso Kuah. Eits, pas aku lagi jalan-jalan mau ke studio nih, ternyata aku lihat ada poster Bakso Kuah. Dilihat dari posternya aja udah kelihatan keren, apalagi programnya. Nah, ini nih studio tempat proses syuting program Bakso Kuah. Nah, kebetulan hari ini pengisinya dari SMA Negeri 6 Semarang loh. Atau orang-orang biasanya sih nyebutnya Seman 6, pakai X ya teman-teman. Hahaha. Wih, ternyata banyak juga ya yang diperlukan waktu proses syuting Bakso Kuah. Kalau dilihat-lihat sih lebih keren waktu lihat langsung ya. Nah, ini dia situasi waktu break syuting program Bakso Kuah. Namanya aja Bakso Kuah, masa makannya nggak sama bakso sih? Kurang afdol lah ya. Ini juga ada temanku yang lagi makan bakso nih. Wah, kalau lihat temenku lagi makan, bawaannya jadi ikutan lapar nih. Pengen makan bakso juga nih. Hahaha. Oh iya, BTW nih, penampilan yang ada di program Bakso Kuah itu semuanya anak-anak yang masih duduk di bangku SMA loh. Keren gak sih?
Ganggu waktunya nggak ini Mbak? Enggak sih, lagi review aja. Jadi Mbak, aku tuh mau tanya-tanya sih tentang apa bakso kuah sama Mbak Anissa sendiri. Iya. Kalau Mbak Anissa sendiri ini udah berapa lama sih di TVRI? Aku masuk TVRI itu 2021 awal, jadi sekitar hampir 3 tahun lah. Terus kenapa sih Mbak Anissa bisa di TVRI? Kenapa Mbak? Kenapa milih TVRI? Sebenarnya TVRI punya kenangan sendiri sih kalau buat aku ya. Kalau waktu itu waktu zaman pemilu tahun 2000 berapa ya? Waktu itu kita cuma punya 2 kandidat itu. Yang waktu Pak Jokowi sama? Iya, yang pertama kali itu kita kan sempat terpecah jadi 2 kubu nih, ya kan. Nah, di media-media juga hasil pemilunya agak beda-beda nih, ada yang A yang menang, ada yang B yang menang gitu. Nah, waktu itu terus singkat cerita waktu itu masih ada kakek bilang kayak udah lihat aja di TVRI, kalau di TVRI itu udah pasti benar gitu, karena TVRI itu milik pemerintah. Nah, waktu itu adalah kenangan aku dengar channel TVRI dari orang tua. Dan kalau kita lihat kan TVRI itu punya apa ya, kayak punya branding itu tuh TV jadul lah, TV untuk orang tua lah ya. Nah, kenapa milih TVRI ya, pilihnya sih TVRI itu nggak cuma jadi tontonan orang tua aja. Harapannya sih TVRI juga bisa jadi tontonan buat kita anak-anak muda ya, anak milenial dan generasi berikutnya, karena di TVRI itu kan kita programnya banyak tentang kebudayaan, banyak program tentang pendidikan, informasi segala macam ya. Pengennya sih TVRI bisa membuat program yang bisa lebih sesuai selera pasar milenial. Mengikuti zaman gitu ya. Iya. Iya. Kalau ini Mbak Anissa lagi lihat program bakso kuah gitu. Iya. Kalau bakso kuah sendiri ini sudah berapa lama sih Mbak? Bakso kuah itu dari tahun 2022, awal 2022 ya. Ini ya udah hampir 2 tahun lah. 2 tahun lalu itu ya. Iya. Waktu apa? Kalau program bakso kuah sendiri itu produksinya biasanya itu berapa kali sih Mbak? Dalam seminggu atau per bulan gitu? Kalau tayangnya itu kan kita seminggu sekali di hari Jumat. Tapi untuk produksinya tuh biasanya kita sebulan 2 kali lah, minimal 2 kali. Kalau produksi kita menyesuaikan waktu, karena kan bakso kuah kan punya tim kan, jadi gak cuma aku aja, jadi ada tim lain, dan sedangkan kita tuh punya pekerjaan selain di bakso kuah, jadi untuk waktu kita harus sama-sama nyocokin jadwal. Jadi biasanya kita memaksimalkan itu pengerjaan langsung 2 hari, dan dalam 1 hari itu kita langsung 2 episode. Jadi 2 hari itu kita udah bisa menghasilkan 4 episode yang itu bisa meng-cover dalam 1 bulan. Kalau selain bakso kuah ini apa aja sih Mbak yang udah pernah Mbak Anissa bawa? Sebelum bakso kuah dulu aku pegang acara namanya Pasta. Itu Pasta acara musik juga sih, cuman dia musiknya lebih ke musik-musik yang memang sudah pro ya. Nah, memang sudah punya level tersendiri. Nah, setelah itu ada dulu tuh namanya Jatilan Jahil, jadi kayak ketoprakan gitu loh ya. Tapi sekarang udah nggak ada di pasar, dan pasar sekarang masih ada sih. Kalau Jatilan Jahil memang udah nggak ada. Terus habis itu aku juga pegang ketoprak milenial. Nah, ketoprak milenial tuh program ketoprak tapi pengisinya semua dari naskah, dari bahasa, semua yang main anak-anak muda, bahasanya juga bahasa yang tidak terlalu Jawa nih gitu. Jadi bahasanya tuh tetap bahasa Jawa tapi bahasanya masih bisa dimengerti untuk anak muda
Mbak? Bakso kuah itu biasanya kita dimulai dari produksinya itu kita ke sekolah-sekolah kan. Jadi sekolah-sekolah yang isi di bakso kuah itu ada yang memang kita undang, ada yang mereka mendaftarkan. Biasanya kalau kita misalkan ada yang daftar atau kita sudah mengundang, biasanya kita akan ke sekolah mereka. Pertama tentunya untuk perkenalan programnya sendiri kita akan menjelaskan program bakso kuah itu sebenarnya seperti apa aja, isinya itu seperti apa gitu. Nah setelah itu setelah mereka bersedia, kita akan datang lagi biasanya kita untuk melihat latihannya, karena kan biasanya anak-anak sekolah ini kan belum, mungkin mereka sudah terbiasa di panggung-panggung pertunjukan, tapi kan biasanya mereka belum terbiasa di panggung televisi ya kan? Jadi biasanya bisa kita kasih masukan apa yang harus mereka lakukan nanti ketika hari syuting. Sekalian kita biasanya janjian tuh kapan karena syuting maunya kapan gitu. Nah, setelah itu ya kita syuting, lalu ada proses editing, lalu penayangan. Oh iya, dengar itu juga bakso kuah sempat menang di juara apa? Juara Kencana atau apa itu? Kalau yang juara itu bukan bakso kuah, itu bakat orang muda, itu acara musik juga. Jadi waktu TVRI pusat itu biasanya mereka minta beberapa punya penghargaan namanya kan Jaka Kencana. Di tahun lalu 2022 mereka minta ada program musik yang mereka lombakan. Jadi waktu itu kita mengirim ada dua kali pengiriman dan alhamdulillah salah satunya jadi juara 2 di Jaka Kencana. Ya, langsung juara kedua. Pemenang kedua Anugerah Gatra Kencana 2022 kategori bakat orang muda diraih oleh Piklok TVRI Stasiun Jawa Tengah. Piklok TVRI Stasiun Jawa Tengah. Sih Mbak, ini aku tuh mau tanya tentang bakso kuah. Nah sebelumnya sendiri ini aku ngobrol sama Mbak siapa? Ria. Mbak Tria. Ini aku manggil Mbak Tria atau Mbak Ria sudah masih muda loh. Ini Mbak Tria itu ini aku tuh mau tanya sebelumnya sebelum Mbak bakso kuah sendiri Mbak Tria itu udah berapa lama sih di TVRI? Kalau aku tuh masuk sini itu sebenarnya dari April 2022, jadi 1,5 tahun. Cuman waktu itu aku ada cuti melahirkan, terus ada lansar karena ada PNS, baru diangkat PNS, terus fokusnya ke program sendiri itu dari akhir tahun kemarin, setelah 1 tahun. Itu kan baru ya? Iya, hitungannya paling baru karena sebelum aku tuh kan rekrutannya 1 tahun sebelum waktu corona sih, pertama sebelum. Terus kalau apa namanya waktu Mbak Tria di sini udah apa dari program apa aja sih? Kalau di program itu kan kebetulan programnya udah ada acara reguler ya, jadi memang kita sudah ada tim-tim untuk program-program itu. Jadi kalau sekarang aku pengennya di fokus di bakso kuah, sama mungkin kalau ada acara spesial-spesial gitu aja sih. Acara spesial tuh Kayak kemarin ada KPID kayak gitu, kemarin tanggal 16 November itu.
Terus nah kalau di bakso kuah sendiri itu Mbak Tia itu seperti apa? Nah, kalau bakso kuah tuh awalnya aku bantu Mbak Elsa, produser yang awalnya. Terus aku sama jadi UM, terus FD. Nah kebetulan karena di program itu kan ada tanggung jawab sendiri-sendiri, terus akhirnya Mbak Elsa dapat tanggung jawab lain dan bakso kuah diserahin aku sebagai produser. Berarti sebelumnya bakso kuah itu dipegang sama Mbak Elsa? Iya, biasanya Mbak Elsa. Kalau di bakso kuah itu timnya kan juga sudah ada. Awalnya kan Mbak Elsa sama Mbak Vita. Nah sekarang itu aku juga Mbak Vita sama dari Mbak Elsa. Terus kalau apa namanya? Berarti ini Mbak Tia itu kayak ngerangkap jobdesk gitu ya? Iya, karena kan sebenarnya kalau yang di acara itu kan yang diperlukan kan ada produser, PA atau PD pengarah acara, terus FD, terus ada UM. Nah kebetulan kalau di bakso kuah itu seringnya produser, yang di FD juga jadi UM. Banyak banget ya? Iya, jadi kita tuh sebenarnya bisa multitasking di sini. Multitasking. Ya, bisa. Karena keterbatasan SDM aja sih juga. Jadi kan karena kita ya namanya juga tim ya, kita udah punya tim yang top lah daripada ditambah tapi malah tidak jadi bagus. Nah, ya udah kita berjalan sendiri. Pakai orang yang ada. Iya, pakai orang yang ada dan tetap bisa kok. Tetap berjalan lancar Tetap gitu ya? berjalan walaupun kadang ya tergesa-gesa gitu, kayak misalnya kan aku produser nih, produser kan udah dari awal kan kamu tahu kan produser itu tugasnya kayak janjian terus menyusun apapun yang ada di situ. Nah sebenarnya kalau produser aja tuh kalau udah take syuting tuh udah dia bisa sampai gitu, tapi apa mungkin sebelum produksi itu yang iya, pusing-pusingnya pusing-pusingnya harus janjian, kita kan ada pengisi, terus ke teknik, terus sama tim kita sendiri, kita harus koordinasi sama penyiar. Terus setelah take itu, aku jadi FD, jadi sebelum, terus saat acara jadi FD, tetap harus kerja kan, FD kan tahu sendiri kan, nggak bisa diem harusnya di studio. Terus setelah acara, nah itu tugasnya UM, pasca untuk pengurusan administrasi dan pembayaran ke komisi acara. banyak banget juga ternyata berarti waktu di Iya, makanya kalau kadang masih ditambah-tambahin itu ya jadi pusing, tapi ya gimana lagi ya, tapi nggak apa-apa, tetap harus dikerjakan. semangat Iya. terus ada nggak sih Mbak waktu Mbak Tia ini misal kalau di GMT itu ada nggak sih kayak kesulitannya Oh ada. itu gimana itu Mbak cara ngatasinnya? Karena itu aku ya ini aku campur ya, karena aku juga sebagai produser sama ini. Waktu itu tuh beneran bakso kuah pengisi upah hari itu syuting langsung. Iya, dia adalah suatu sekolah gitu. Udah dihubungi nggak bisa, ya otomatis kan kita harus udah janjian jam segini, dan studio juga udah keteknya udah harus janji udah permintaanku, jadi udah siap semua. Kita harus tetap jalan, jadi mau nggak mau gimana pun harus tetap datang, kamu harus tetap ngisi kayak gitu. Terus kalau FD juga karena kita kan ada tuh yang namanya koordinasi sama pihak luar juga, kita kan namanya bakso kuah nih, masa nggak ada baksonya kan? Nah itu juga harus koordinasi sama tukang baksonya. Ada makannya juga bakso Iya, gitu ya? harus kok udah jam segini nih, udah jam segini belum sampai. Nah ini kan udah saatnya break, gitu juga nyusun kayak biar kan itu udah ada rundownnya ya, ngepasin di rundown. Kadang kan kalau MC kita kan karena sudah sering ngisi, jadi kadang ngobrolnya tuh panjang gitu, padahal harus dikat tuh kadang nggak bisa ngekat gitu loh ya. Itu harus tegas sih sama pengisinya gitu. Iya harus tegas, kalau kamu kelemar-kelemar ya nggak didengerin di studio kayak gitu loh. Terus itu waktu pas acara lagi itu ya, Mas Tek sudah tahu acara. Nah terus gini Mbak, kalau misalnya ada teman-teman magang yang mau jadi FD ini misal, mungkin ada nggak sih Mbak kayak tim atau mungkin ya apa yang anak magang itu juga tahu gitu rasanya jadi FD. Kalau jadi FD itu kamu harus bisa komunikasi ya, karena FD itu kan sebagai penjembatan antara yang di bawah sama yang di atas. Kalau di sini kan di bawah itu maksudnya studio, yang di atas itu kan kontrol.
Nah, kita kan harus bisa menjembatani itu, makanya di atas harus minta break gitu kan. Kita harus bisa gimana caranya break kayak gitu-gitu. Terus sampai ngapain di atas harus sama juga selain di bawah itu kan ada kru kameramen, ada juga penonton, ada pengisi. Nah, kita harus bisa manage mereka semua gitu. Dan juga pertama karena Mbak Joko kan temanya pentas ya, harus bikin rame. Berarti itu acaranya harus rame gitu. Iya, jadi kita harus tahu kapan tepuk tangan tuh biar rame kan. Mesti kalau Mbak Joko untungnya kan kita di briefing dulu, jadi semuanya komando di aku ya, misalnya tak suruh tepuk tangan, kamu harus tepuk tangan kayak gitu. Tapi kesulitannya kalau semisal itu bukan teman-teman yang sudah di briefing, kayak acara kemarin KPID itu kita kan itu tamu ya, jadi kita mau briefing kan nggak bisa ini. Jadi kemarin itu jadi kesulitannya, kalau yang udah kita briefing tahu jangan lewat depan kamera. Nah kalau orang awam kan nggak tahu ya, asal ngelonong gitu masuk di kamera kan, waduh gitu. Terus dari bikin, wah ini pengumuman penghargaan kok nggak tepuk tangan, jadi krik gitu kan. Terus kita tepuk tangan sampai tangan itu di situ loh, nggak pada mau tepuk tangan. Jadi tepuk tangan berarti orang-orang kita sendiri ya? Iya, biar kelihatan rame aja gitu, biar masuk suaranya. Nah, itu dia keseruan kita habis jalan-jalan di TVRI ini. Terus sudah gitu kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di belakang program Bakso Kuang. Sebelum pamit, aku ada pantun buat kalian. Jalan-jalan ke rumah Sari, pulangnya beli es batu. Aku Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye. Buka.